Kenapa dirugikan? Negara cenderung dirugikan. 37 triliun. Uang rakyat di situ. Yang penting saya bisa membentengi teman-teman BUMN dan tidak mau lagi diajak kali kong. Itu saya. Berbagai langkah Dahlan Iskan sejak menjabat Menteri BUMN dinilai sebagian kalangan sebagai upaya membangun pencitraan. Bahkan ada yang menuding Dahlan memiliki agenda politik. Kita simak komentar anggota DPR Beni K. Harman. Apa yang dilakukan Dahlan ini adalah sebagai upaya pencitraan karena dia sudah punya agenda politik. Begitu kata Beni K. Harman. Agenda politik apa, Pak? Ya, tanya beliau lah. Bapak tidak punya agenda politik tertentu? Saya agenda politik saya tidak punya. Saya orang dari swasta, bukan politikus. Kemudian jadi menteri juga bukan keinginan saya. Bahkan saya sempat agak menolak karena saya pilih diteruskan saja di PLN daripada jadi menteri, meneruskan perbaikan-perbaikan di PLN. Jadi direktur utama PLN aja dulu saya juga menolak dan minta syarat. Jadi agenda apa lagi? Karena terus terang pasti Bapak juga tahu ini yang ada di media adalah termasuk agenda untuk mencalonkan. Ya, saya juga tahu lah bahwa lembaga-lembaga riset merating saya, kemudian cukup bagus loh Pak ratingnya. Ratingnya juga naik terus. Saya juga tahu lah itu. Tetapi kan saya tidak pernah mengatur itu. Atau ya terserah lah, terserah. Bahkan kabarnya pernah menawarkan mengundurkan diri Pak ke Presiden, betul? Saya pernah, keluarga saya, kan sejak dulu kan memang keberatan keluarga saya, anak-anak saya jadi pejabat. Karena udahlah, habis sakit dan segala macam, lebih baik enak jadi swasta lah, begitu. Itu tetapi memang Mas, zigzag politik Anda itu membuat orang melihat. Gitu. Ini Anda menjadi pusat perhatian dari semua orang, gitu lah, termasuk dari DPR. Jadi kemudian kalau menjadi pusat perhatian kan, pusat perhatian publik, mungkin itu akan menaikkan rating. Tapi pusat perhatian DPR dari lawan politik ini menjadi trigger untuk menembak Anda sendiri gitu. Kalau sekarang ini. Ya, saya terserah saja. Saya orang beragama, saya percaya pada takdir. Saya percaya takdir apa untuk saya dan saya akan menjalani takdir itu. Iya, yang membuat mereka menuduh itu kan karena memang masalah ini rada nyeleneh kan, sehingga diberitakan nginep di rumah orang miskin, naik ojek ke istana dan sebagainya. Sebetulnya apa betul itu untuk pencitraan atau untuk apa sebetulnya hal-hal yang nyeleneh ini dilakukannya? Kalau dulu waktu saya masih jadi wartawan, tidur di terminal, tidur di kursi, kok nggak dibilang pencitraan ya. Dan sampai sekarang kan sepatu beliau tetap tidak berubah. Jadi saya juga termasuk. Karena itu enak dipakai. Saya udah jadi direktur itu masih tidur di terminal. Kok nggak ada yang bilang pencitraan ya waktu itu. Iya, masih dengan sepatu ini ya Pak ya. Dan ini memang tidak biasa sepatu ini dipakai oleh seorang menteri kemana-mana. BUMN. Iya. Ini waktu di PLN ya? Oh enggak, sudah sekarang. Iya. Waktu saya di PLN juga begitu. Tapi kok nggak ada yang bilang pencitraan ya waktu itu. Yang pasti sesuatu yang berbeda yang kemudian menjadi perhatian. Media massa dan perhatian masyarakat juga. Ini yang nginap di Anda nggak merasakan tidur seperti ini tuh enak. Ini nostalgia sekali bagi saya karena waktu saya kecil kan seperti ini. Jadi orang mungkin nggak melihat bahwa ada nilai spiritualnya bagi saya karena itu masa. Saya harap penonton kita mempunyai kesan yang sama Mas. Tidak mengatakan bahwa dengan gambar ini pencitraan lagi gitu. Ya, karena itu dikaitkan dengan kalau kita bicara survei tadi, rating popularitasnya cukup tinggi. Ya, jadi sebenarnya kita tanya langsung aja, kalau Mas Dahlan dipinang oleh partai politik dan dicalonkan, bagaimana? Saya akan lihat-lihat lah. Saya tidak, karena saya tahu begitu banyak orang yang sangat pengen jadi presiden sampai luar biasa pengennya, toh nggak bisa jadi juga. Ngapain orang ngotot pengen jadi presiden? Menurut saya Tuhan akan lebih menentukan dibanding upayanya manusia dalam hal ini, dalam hal jabatan presiden itu sudahlah, itu sudah harus percaya kepada Tuhan. Iya, ini itu hasil garis tangan. nih. Dari CSIS kalau jawaban wakil presiden gimana? Saya masih sama sekali belum mikir itu.
Kalau Saya pengen dicalonkan kerja dulu, saya Oke. pengen kerja. Kalau dicalonkan jadi calon presiden, saya pikir-pikir dulu. Kalau wakil presiden, saya belum mikir. Kalau Mas Dahlan melihat sebagai Menteri BUMN ini, apa ukurannya sukses atau tidak gitu? Sebagai Menteri BUMN. Ya. Begini, saya tentu harus mempertanyakan sejak awal saya sudah mempertanyakan untuk apa negara punya BUMN. Itu harus jelas. Amerika bisa menjadi negara maju tanpa BUMN. Jepang bisa menjadi negara maju tanpa BUMN. Inggris dulu punya dijuali semua juga negaranya maju. Tapi Singapura maju karena BUMN. Bukan karena BUMN, punya BUMN banyak. Bahkan Malaysia sangat juga dominan punya. BUMN. Ya, begitu. Nah, karena itu saya ingin bahwa untuk apa negara Indonesia punya BUMN? Satu, untuk diabdikan kepada ketahanan nasional. Ya, misalnya persenjataan, segala macam itu. Dan pangan saya masukkan ke dalam ketahanan nasional. Energi saya masukkan ke ketahanan nasional. Ini harus sukses, begitu. Karena itu saya ngotot sekali dengan peningkatan produksi beras, saya ngotot dengan peningkatan produksi sapi, saya ngotot dengan nanti gula. Ini gula habis-habisan membenahi gula. Terus nanti kita akan berkembang ke sagu, akan berkembang ke sorghum dan seterusnya. Nah, kemudian kalau tidak masuk dalam kategori kepentingan nasional, ketahanan nasional, saya masukkan sebagai engine of growth. Jadi harus ada BUMN yang karena tidak masuk ketahanan nasional, maka dia harus bisa menjadi engine of growth. Yang mungkin swasta belum mau, seperti bangun pelabuhan, bangun bandara, bangun jalan tol. Pokoknya yang ini bisa menggerakkan wilayah sekitarnya dan swasta. Nah, kemudian kalau nggak bisa juga masuk kelompok 2, harus masih kelompok 3, yaitu untuk jagoan Indonesia di dunia internasional, untuk kebanggaan nasional. Karena itu seperti BRI, Bank Mandiri, Telkom, Garuda harus menjadi kebanggaan nasional. Kalau nggak ada gunanya, lebih baik swasta saja. Nah, yang tidak bisa masuk ketiga ini yang harus diselesaikan. Nggak perlu, nggak diperlukan. Yang mana itu ya? Proyek mobil listrik itu termasuk yang mana ya itu? Mobil listrik nggak akan ditangani oleh BUMN. Oke. Ya. Mas, kembali ke urusan DPR tadi. Saya tadi pagi dapat SMS tuh. Dibilang begini, saya barusan mendapat BB dari Dahlan Iskan yang mengklarifikasi bahwa nama-nama yang ada di kantungnya tidak terkait sama sekali dengan saya. Jadi soal inisial BS yang beredar itu, dia tidak tahu siapa yang menyebarkannya. Yang pasti katanya tidak terkait dengan Bambang Susetio. Tadi pagi memang betul Anda. Betul, beberapa orang yang namanya mirip dengan singkatan itu klarifikasi ke saya, dan menurut saya memang tidak. Misalnya Bambang Susatyo tidak ada dalam pembicaraan kami dengan direksi dari BUMN. Puan Maharani tidak ada. Kemudian siapa lagi? Memang tidak ada. Jadi saya tidak tahu siapa yang mengedarkan SMS Malahan itu. hasil penelitian para reporter kami, ini orang-orang yang jarang keluar namanya di publik ya Mas, kebanyakan ini. Mudah-mudahan begitu. Ini kebetulan yang kemudian meng-SMS itu adalah yang bukan loh, Mas Bambang. Kalau yang kemudian tiba-tiba... Oh, jangan-jangan yang bikin SMS itu malah yang kena gitu. Iya, Bapak mau jawab apa gitu loh kan? Kalau bukan lebih enak jawabnya. Iya, tidak ada itu bukan. Kalau yang kena, kebetulan yang kena itu nggak minta klarifikasi. Kenapa? Jadi Karena saya sudah merasa? Nggak tahu. Tapi setelah ribut-ribut ini, apakah orang-orang itu yang selama ini mencoba memeras itu, bagaimana reaksi mereka sekarang? Apa masih tetap aja maju? Saya minta maaf, saya belum memonitor itu. Yang saya terima telepon ada dari teman-teman BUMN. Mereka sekarang sangat senang, Pak, sekarang kami tidak pernah diteleponi lagi katanya. Jadi ada manfaatnya. Ada lah, manfaatnya. sebetulnya. Ya. Dan tapi saya selalu tegaskan, sekarang giliran kita loh bersih-bersih rumah kita sendiri. Ya, itu kita harus konsekuen seperti itu. Tapi yang pasti Bapak akan hadir untuk ke Iya, KPK? saya akan hadir. Ada tanda-tanda untuk ke KPK juga nggak? Ada. Saya akan pikirkan nanti bagaimana setelah atau sebelum ke Dewan Kehormatan. Tapi ada isu lain juga dari beberapa teman di BUMN bahwa sebetulnya nggak cuma DPR juga, sebagian kementerian kan menterinya orang partai juga gitu. Kerasa nggak ada intervensi dari kementerian-kementerian ini, atau dilaporkan nggak oleh mereka pada Pak Dahlan? Ya, itu menarik juga informasi ini. Kan tidak hanya itu, kita juga akan tegaskan kepada para komisaris, kepada kementerian teknis, kepada komisaris, kepada
ya siapa saja. Untuk yang saya bilang tadi bersih-bersih rumah sendirinya juga harus terus dilakukan. Iya, jadi memang akan bersih-bersih rumah sendiri, tetapi kemudian juga persoalan yang silang sengketa anggota Dewan ini tetap akan dihadapi. Gitu Pak Dahlan? Iya, dihadapi. Oke. Don Bosco ada Kita closing statement? lanjutkan saja. Makasih. Bapak-bapak terima kasih sudah hadir di Berita Satu, sudah hadir di The Headlines. Makasih. Iya. Makasih. Pemirsa, itulah tadi perbincangan kami dengan Dahlan Iskan tentang perseteruan antara DPR dan Dahlan Iskan. Kami akan kembali pekan depan. The Headlines untuk Anda. Terima kasih karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.